Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kita kesehatan, kekuatan iman Islam sehingga kita dapat hadir bersama di acara sore kita pada hari ini. Mudah-mudahan niat dan langkah kita ke tempat ini akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita mulai, bisa ke depan lagi, Bu. 2 baris lagi boleh ini. Insyaallah kita akan bahas tentang Hajj dan juga Al-Qurban. Ya. Jadi bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita memasuki bulan apa, Bu? Juli. Zulhijjah dan Juli, sama-sama J ya Bu ya. Alhamdulillah, dan pada hari ini merupakan hari bersejarah baik bagi umat Islam maupun penduduk Hong Kong. Ya. Bagi penduduk Hong Kong, hari bersejarahnya adalah hari apa ini, Bu? Hari apa? Handover. Apa handover itu? Penyerahan kembali Hong Kong dikembalikan kepada siapa? Pada Cina. Jadi wong Cina kabeh kan itu ya. Kita tinggal di mana sekarang? Republic of Cina. Yang barang-barangnya di kampung-kampung sudah masuk semua. Yang kecil-kecil itu made in Cina semua itu. Sendok, panci, dom, benang semuanya Bu ya. Ternyata kita sudah sampai di sini ya Bu ya. Yang dulu alat-alat kecil-kecil kita pakai ya, di tanah air ya. Jadi bersyukur Hong Kong hari ini umurnya sudah berapa tahun? 25 tahun ya Bu ya, di bawah pemerintahan Cina ya. Syukur kepada Allah kita dapat hidup di kota negeri yang aman damai ini ya. Biasanya kalau sebelum ini tanggal 1 itu ada acara apa besar-besaran, demo ya Bu ya. Iya. Terakhir itu kita nggak bisa ke masjid itu. Karena apa? Di mana-mana itu ya. Tapi sekarang alhamdulillah aman damai. Nah, sudah kita syukuri saja. Kita nggak usah protes-protes hidup di luar tanah air kita ya Bu ya. Ya. Jadi fokus kepada kerja ibadah. Ya. Baik, Ibu sekalian, ada perbedaan waktu ya untuk sholat Idul Adha antara tanah air Malaysia, Singapura dengan Arab Saudi ya. Bedanya sedikit saja sebenarnya. Cuma karena kita kan bedanya berapa jam? 5 jaman itu ya, antara Hong Kong dengan Saudi. Ya, jadi wajarlah kalau misalnya mereka duluan atau kita duluan sedikit-sedikit, itu saya kira tidak jadi masalah. Tidak perlu diperdebatkan, dipertentangkan ya. Yang penting apa? Kita melakukan sholat sunnah Idul Adha, kemudian sunnahnya apa lagi? Puasa tanggal berapa? Tanggal 9 ya, ataupun dari mulai 8 juga boleh. Mumpung hari ini adalah tanggal 1 Zulhijjah, atau mungkin kalau Saudi 2 ini ya, karena kemarin mereka tanggal 1 ya. Tapi biasanya nanti akan sama lagi itu ya, karena di kita masih, tanah air kita tuh masih menggunakan ru'yat hilal. Jadi ada 2 sistem penyelenggaraan kalender itu Bu. Ada yang menggunakan ru'yat hilal, dan ini berdasarkan hadis Nabi ya. Dan juga satu lagi hisab, juga sebenarnya hadis Nabi. Jadi dua-duanya betul ya.
Kalau ru'yat hilal artinya melihat hilal. Ru'yat itu artinya melihat. Ya. Jadi pada tanggal 30 misalnya kemarin Zulqa'dah, ya. Itu para ahli falak mereka pergi ke bukit-bukit, ya. Dengan teropongnya mereka melihat bulan apakah hilal itu sudah muncul ataupun belum. Nah, ya. Itu satu sistem. Sistem yang kedua yang saya lebih setuju adalah sebenarnya sistem yang sudah ditetapkan, ya, yaitu sistem hisabiyah, kalkulasi. Nah, ya, saya lebih setuju dengan kalkulasi, sebab dengan adanya kalkulasi kita sudah semuanya tahu semua, ya Bu, ya. Jadi nggak perlu apa ngeliat bulan kayak tanggal Masehi itu. Mereka tanggal 1 ya 1, nggak ada yang tanggal 1-nya di sini hari ini, kemudian di Indonesianya tanggal 2 besok. Nggak ada, ya Bu, ya. Nah, jadi ya dua-duanya boleh, tapi lihat kepada kemaslahatan, ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan, diperdebatkan, ya. Baik, pertama yang saya ingin bahas adalah masalah haji. Ada yang pernah pergi haji? Belum. Umroh? Belum juga. Mau bahas haji dulu apa umroh dulu? Haji dulu, ya. Haji itu gampang Bu sebenarnya. Ya mungkin karena kita belum pernah pergi, ya, belum berpengalaman, belum melaksanakan, belum mengalami. Akhirnya kayak apa? Haji itu kayaknya ruwet, ya Bu, ya. Iya. Padahal orang menunaikan ibadah haji itu seperti turis, kayak kita jalan-jalan gitu. Ya. Karena haji itu sifatnya tenaga. Haji itu semua rukun ada semua di haji. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Itu masuk di dalam rukun Islam, ya. Karena dalam mengerjakan haji kita selalu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ataupun takbiran itu dalam haji, ya. Itu juga ada syahadatnya. Yang kedua, sholat. Orang yang berhaji mesti sholat itu, betul apa enggak? Oh iya, ya. Sholat, ya, di Masjidil Haram, yang nilainya sekali panjenengan sholat di sana 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan jungkir balik di Masjid Wanca ini 100.000. Nah, kalau zuhur 4 rakaat, ya, dikalikan sajalah. Kali 100.000 berapa? Mana ahli matematika? 4 kali 100.000 pinten tuh? 400.000. Kalau 1 hari 5 kali. Nah, ya. Makanya ibu-ibu, orang yang sudah sampai ke Mekah, yang namanya sholat jamaah itu, wah, satu kewajiban. Kayaknya kok nyesel banget, getun, ya. Jadi orang-orang yang berada di Mekah 1 jam sebelum waktunya sudah standby di masjid. Apalagi subuh jam 5 misalnya, ya. Teman-teman kita yang haji dari sini jam 12 sudah ke masjid, ya. Iya, wah, indah sekali, enak, nggak mau keluar, rasanya nggak lapar, ya. Minum air zam-zam langsung apa? Kenyang, ya, seger, kenyang, enak. Tinggal bawa kurma aja. Nah, jadi semua rukun Islam yang 4 itu di bawah haji itu semuanya ada dalam rukun haji. Makanya haji itu ibadah yang sangat berat sekali dan diletakkan nomor berapa? Nomor terakhir, nomor 5, ya. Syahadatnya ada, sholatnya ada, zakatnya ada, puasanya juga ada sebenarnya. Nah, jadi jamaah haji yang tidak mampu memotong dam kambing, dia harus berpuasa di sana 3 hari. Kemudian kembali ke tanah airnya 7 hari, jadi berapa hari? 10 hari. Nah, ya. Iya, zakatnya apa? Ya, duit kan banyak haji itu, ngeluarin duit, ya Bu, ya. Iya. Kalau di Indonesia 39 juta, ya, tahun ini, ya. Iya. Itu baru pokoknya, yang lain-lainnya selamatannya sampai 45 hari, ya Bu, ya. Beli ini, beli itu, wah, bisa ratusan juta itu. Mahal apa enggak? Mahal dan berat. Nunggu waktunya lagi. Wah, ibu-ibu kalau sekarang hari ini daftar, itu dapatnya itu 77 tahun yang akan datang, ya. Ya. Iya, ada satu kajian baru, ya. Jadi berat sekali haji, ya. Semuanya ada, ya. Fisiknya harus sehat, ekonominya harus apa? Kuat, ya. Jadi berat sekali. Nah, ya. Jadi
tadi saya katakan seperti jalan-jalan tapi sifatnya spiritual, ya. Spiritual journey, perjalanan spiritual, ya. Mana-mana tempat yang harus dilakukan ketika ibadah haji? Ibadah haji itu di Mekah saja, Bu. Ya. Satu di dalam Masjidil Haram, ya. Yang keduanya Arafah, Mina, Muzdalifah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ke Mekah lagi selesai. Dan dalam 5 hari itu bisa selesai sebenarnya haji. Karena haji itu dilakukan pada tanggal 9 yang wajib. Yaitu berada di mana? Padang, Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 di Mina, 11 di Mina, ya, 12 di Mina. Kemudian tanggal 13 boleh pulang ke Mekah, menyelesaikan tawaf, selesai sebenarnya. Jadi berapa hari? 5 hari sudah selesai. Tapi ya orang mengatakan rugi kalau cuma 5 hari yang wajib-wajibnya saja, kan gitu ya. Akhirnya ada yang sampai sebulan, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ya. Karena memperbanyak apa? Ibadah. Baik, bagaimana sih menyelesaikan haji itu? Yang pertama, ibu-ibu, yang harus kita lakukan mulai dari tempat niat yang disebut sebagai mikot. Pernah dengar nggak mikot? Pernah? Atau lupa? Mikot apa, Bu? Mikot. Mikot itu di mana permulaan kita melakukan haji? Contoh misalnya kita haji dari Hong Kong, ya, Bu, ya. Kita pergi dari Hong Kong, kita melakukan haji dengan cara haji tamatok biasanya. Haji apa namanya? Tamatok itu singkatan apa? Bukan tangi mangan turu, bukan itu. Itu jadi istilah tuh kalau di Mekah itu. Ya, orang haji kok tamatok. Baru rupanya apa? Tangi. Ya, kerjaannya habis ibadah ya tangi mangan turu ibadah, tangi mangan turu ibadah. Itu saja, ya. Nah, mikot tempat niat itu ketika mendekati kota Jeddah. Kita masih dalam pesawat. Jadi ketika sebelum kita sampai di tempat niat itu, baik laki-laki maupun perempuan, syaratnya harus mengenakan kain ihram. Laki-laki kain ihram, kalau perempuan pakaiannya bebas. Ya. Tahun ini pemerintah Arab Saudi mewajibkan seluruh jamaah haji supaya dapat mengenakan pakaian ihram itu dari negaranya masing-masing. Jadi kalau dari Jakarta ya harus dari situlah, lepaskan semua. Ya, celana luar, celana dalam semuanya dilepasin semua, langsung pakai apa? Pakaian ihram yang 2 lembar itu, Bu. Mulai dari Jakarta atau dari manalah, dari Aceh, dari Medan, ya, Bu, ya. Dari Hong Kong juga demikian. Dulu kalau kami biasanya pakainya di Dubai karena transit, ya, transit 5 jam, 3 jam. Sempat kita tukar pakaian, ya, dengan pakaian ihram dari Dubai transit, kemudian terbang lagi menuju ke Jeddah. Nanti akan diumumkan, ya, ketika akan melewati mikot tempat niat itu, ya. Biasanya diumumkan tinggal berapa menit lagi siap-siap supaya berniat melakukan umroh haji. Ya, umroh haji, melakukan umroh haji, umrohnya untuk haji, ya. Nah, niatlah di situ. Ya Allah, saya berniat melakukan umroh haji karenamu, ya Allah. Nah, jadi dimulai di situ, haji itu dimulai. Setelah niat itu, baru bertalbiyah. Pernah dengar talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Lagi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Lagi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
lakal mulk la syarika lak. Lagi. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rindu ke Baitullah, Bu? Syaratnya ada 2. 1, niat tekad bulat yang kuat dan jelas. Bisa diulangi? Niat kuat dan jelas. Harus kuat niatnya, bukan sekedar niat, tapi niatnya harus apa? Kuat dan jelas. Jelas itu, Mbak, jenengan kapan pergi hajinya, Mbak? Yo kalau ada duit yo pergi, kalau enggak yo mbuh. Nah, ini enggak jelas ini. Nah, ya. Jelas itu artinya kita sebutkan tahunnya. Tolong doain aku ya, Mbak ya. Aku berniat haji pada tahun 2025 loh ya. Doain aku. Nah, itu namanya jelas. Sudah kuat ditambah apa? Jelas. Ya kalau nggak jelas ya mbuh kapan ya Bu ya. Makanya punya target. Yang kedua adalah ikhtiar. Apa Bu? Ikhtiar. Sempurnakan ikhtiar. Bagaimana caranya? Ya bisa daftar sekarang. Daftar dulu ya. Bayar deposit walaupun cuma 100 perak. Nah ini karena pengikat deposit ya. Bisa menabung dulu ya, nyicil silahkan di bank sendiri ataupun di travel ya Bu ya. Nah, jadi itu namanya ikhtiar. Apalagi ikhtiarnya? Ikhtiar kalau ada orang ada kursus haji dia ikut ya Bu ya. Ada ceramah-ceramah tentang haji dia dengerin ikut. Ada orang mau umroh ke airport dia ngikutin ya. Dia bantu bawa-bawa tasnya, dorong-dorong trolinya. Misalnya ya Bu ya. Ya, kemudian minta doa, Mbak doain aku ya di Mekah. Ini namanya apa? Ikhtiar. Sering-sering nyetel apa? Ka'bah live. Sekarang kan ada 24 jam ya Bu ya. Enak sekarang di HP ini live, Makkah live. Sekarang ini kita bisa melihat orang lagi ngapain di Mekah. Nah, ya. Baik, kembali jadi dimulai dari niat. Niatnya ada di dalam pesawat yang kira-kira setengah jam lagi mau landing. Oke, setelah landing kita urusan di airport, kemudian kita akan dibawa ke Makkah Al-Mukarramah. Ya, setelah sampai di Mekah, kita akan dibawa ke hotel masing-masing. Ya. Jadi nanti akan ada petugasnya untuk membawa kita ke hotel. Sampai di hotel, kita istirahat dulu biasanya Bu. Kita masih dalam posisi berpakaian ihram ya. Nggak boleh potong kuku, potong apa lagi? Rambut, ya, pokoknya macam-macam. Ya. Yang dalam hadis kan ada seliweran hadis ya. Barang siapa yang sudah berniat korban tidak boleh potong apanya? Kukunya, rambutnya. Padahal Bu, bukan kuku kita, bukan rambut kita. Yang nggak boleh dipotong itu kuku binatang yang mau disembelih itu. Kita ini banyak keliru banget ya Bu ya. Akhirnya yang sudah panjang hari ini itu harus nunggu seminggu lagi. Ya Bu ya. Iya, yang rambutnya sudah gondrong ya tunggulah. Gitu. Ini kan menyiksa ya Bu ya. Tapi keblinger di pandangan kita ya Bu ya. Jadi kita kalau sudah haji kemudian mau kambingnya mau sudah dibeli, ya nggak boleh dicukur-cukur, digunting, dikurang-kurangi, itu nggak boleh, malah harus yang gemuk. Nah, tapi kebanyakan kita memahaminya apa? Awas ya kukumu itu walaupun sudah panjang jangan dipotong, haram neraka. Wah, jadinya ke situ ya. Jadi takut ya Bu ya, mau korban ya Bu ya. Padahal yang nggak boleh digunting itu apanya? Hewannya harus sempurna, nggak boleh dikuliti sedikit-sedikit, disaloni sedikit-sedikit ya. Nggak boleh, harus utuh. Memang harus utuh kalau korban itu. Nah, ya. Oke, baik. Jadi setelah kita istirahat di hotel, nanti petugas, katakan saya lah jadi petugas sebagai guide,
saya akan bawa panjenengan menuju ke Masjidil Haram. Ya, tujuannya adalah menyelesaikan umroh. Karena kita melakukan umroh haji dulu namanya ya, umroh haji. Umrohnya itu untuk haji maksudnya ya. Nah, saya bawa sampai ke Masjidil Haram ya. Kita berniat tawaf. Katakan ini Ka'bah ya Bu ya. Ka'bah kan 4 segi ya. Ini Hajar Aswadnya di sini pojok ya. Nah, mulainya dari pojokan sini ya. Kita berniat, ya Allah, gue berniat tawaf umroh haji 7 keliling karenamu ya Allah. Sudah jalan ya. Jalannya bukan dari sini ke sini ya, berlawanan dengan jam. Kalau jam itu dari mana ke mana? Dari ke kanan ya Bu ya. Jalannya ke kanan ya. Kalau haji dari sini kiri. Nah ya, berlawanan ya. Jadi dari sini, jalan ya, sambil baca doa. Doanya apa saja ya. Kalau nggak hafal, boleh baca. Kan ada bukunya ya, buku tawaf ya. Ada bacanya nggak apa-apa. Lebih khusyuk membaca dengan artinya ya. Kalau juga nggak bisa baca Arab, nggak bisa baca bahasa Indonesianya, sudah zikir semampumu. Zikir apa saja ya. Karena tidak ada kewajiban untuk membaca dalam tawaf itu kecuali dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad. Itu ada anjuran ya, disuruh baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Jadi terus jalan baca apa saja lah, zikir apa, baca Quran, Fatihah apa. Sampai di sini nih baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai sini baru sekali dihitung ya Bu ya. Awas hitungan loh, hitungnya gimana? Ada yang pakai karet. Ini karetnya 7 di sini nih. Jadi kalau sudah 1 diambil ya Bu ya. Nah, muter lagi sampai sini lagi, ambil lagi, tinggal 5 ya Bu ya. Ya, ada yang begitu. Sebab kalau nggak begitu susah. Loh, berapa Bu ya? Nah, padahal kan capek dari sini ke sini kan susah juga itu ya, lama ya. Nah, jadi 1, kemudian yang kedua sama Bu, terus sampai di sini kita disunahkan melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad, ya. Karena kalau sekarang kita nggak boleh nempel-nempel Ka'bah, karena takut Covid ya Bu ya, takut mencium Hajar Aswadnya di pagar sekarang sampai ke sini nih, jadi nggak boleh deket-deket, ya. Tahun ini nggak boleh nyentuh-nyentuh tembok Ka'bah, ya. Nggak bisa mencium Hajar Aswad, ya itu lebih bagus ya. Oke, jadi terus sampai 7 selesai ya Bu ya. 7 selesai, ngapain lagi habis 7 nih Bu? Kita dianjurkan untuk sholat sunnah tawaf namanya. Di mana sholat sunnahnya? Nanti saya bawa ke sini nih Bu. Terus dari arah ini nih ke sini nih ya. Sini ke jurusan Safa Marwah ya. Nah, di belakang makam Ibrahimnya di sini. Ke belakang lagi untuk sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat ya. Kemudian berdoa menghadap kiblat ya. Kita memandang kiblat. Memandang kiblat itu dapat rahmat ya. Ya, dapat 60 rahmat ya, memandangnya saja itu ya. Kemudian setelah selesai 2 rakaat, nanti saya akan bawa menuju ke Bukit Sofa. Nah, pernah dengar nyanyian panggilan haji? Panggilan haji telah tiba lagi, terus ibadah panggilan Baitullah, terus tanah suci, apalah terus sudah itu tak. Padahal ada sambungannya itu ya, Safa Marwah Arafah Mina, ada nyanyiannya itu. Wah, kalau apal itu ya enak sebenarnya ya, bisa cari di YouTube ya Bu ya, gampang zaman sekarang ya. Oke, jadi saya akan bawa ke bukit apa namanya tadi? Sofa. Ada Mbak Sofa di sini? Nggak ada ya. Sofa. Saya bawa ke bukit Sofa, tujuannya adalah untuk menunaikan sa'i. Kalau tadi tawaf 7 kali, keliling ya, 7 keliling. Nah, sa'inya ini dimulai dari bukit Sofa. Katakan di sini bukit Sofa, di ujung sana tembok Bukit Marwah. Jadi saya akan bawa ke sini, naik bukit sedikit,
sambil berniat, ya Allah, aku berniat sa'i 7 sa'i umroh haji 7 kali karenamu ya Allah. Udah jalan ya. Nanti akan ada satu arah ke sana, satu arah ke sini. Di tengah-tengahnya itu ada untuk jalan roda, wheelchair ya Bu ya. Untuk orang yang tidak mampu berjalan disediakan kursi roda listrik, kalau zaman sekarang bisa nyewa ya. Jadi dari sini kita jalan ya, yang suami istri monggo gandengan. Nah, boleh gandengan Bu? Boleh nggak gandengan? Boleh, tawaf boleh gandengan ya, sa'i, pokoknya harus berdua-dua terus lah. Kalau nggak berdua mental hilang nanti. Nah, bisa puyeng, nggak bisa kusuk sebayang hajinya nanti ya. Oke, Safa Marwah, baca doa sesuai dengan buku panduan ya, ataupun doa apa sajalah ya yang kira-kira kita sangat perlu sekali kita munajat kepada Allah ya. Dari sini ke sana sekali ya. Nanti ada lampu hijau, itu antara 2 lampu hijau itu dulu Siti Hajar ya, ketika anaknya, dan Siti Hajar anaknya masih kecil, masih bayi, ditinggal Nabi Ibrahim ya, suaminya, bapaknya Ismail ya, ditinggal menuju Damaskus lagi ya, meninggalkan istri dan anaknya, pergi ke istri pertamanya. Siapa namanya? Istri pertamanya siapa namanya? Sarah ya. Ya tentunya atas perintah Allah ya. Kemudian setelah Ismail sudah meninggalkan sebentar, ditarik oleh istrinya aja, mau kemana wahai suamiku? Nggak jawab ya. Aku pokoknya nggak jawab itu, padahal dia mau ke Syam ya. Ketika ditanya, apakah Anda diperintahkan Allah? Iya betul. Akhirnya Siti Hajar dia rela. Kalau yang memerintahkan Allah berarti kami tidak akan disia-siakan oleh Allah. Dan itu betul. Itu keyakinan Siti Hajar ya. Padahal bekalan air sudah menipis, ya, duit nggak ada, makanan sudah nggak ada ya. Akhirnya ya udah, tadi menuju ke Safa, Siti Hajar ini menuju ke Safa, mencari orang tuh, karena nggak ada orang ketika itu. Satu orang pun nggak ada, lari ke bukit. Mungkin ada cari orang di sebelah mana gitu kan, nggak ada orang, mau ke pasar apa kan gitu ya. Namanya negeri baru, orang asing di situ ya. Ataupun cari air di mana ya. Dari Bukit Safa nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, lari lagi ke Bukit Marwah. Soalnya ke bukit sana cari-cari ngeliat ya, sekeliling, nggak ada orangnya, ini mau pada kemana orangnya? Ya memang nggak ada penduduknya di situ dulu ya. Akhirnya sudah 7 kali ya mondar mandir dari mana? Safa Marwah. Akhirnya ada suara, ternyata panggilan malaikat, suara malaikat Jibril ya. Apakah Anda yang meminta bantuan? Allah akan membantumu. Akhirnya di situ Hajar mendengar ya, akhirnya kembali ke Ismail ya. Malaikat di situ mengetuk-ngetuk kakinya, tumitnya dekat bayi Ismail yang kecil itu. Akhirnya sampai di situ keluarlah air apa? Zam-zam. Melihat air Zam-zam itu, akhirnya Siti Hajar turun ya. Dia mengumpulkan air itu, zim ya, artinya Zam-zam ya. Kesini dikumpul ya. Dan Siti Hajar dia menutup air gitu apa? Menambaki supaya airnya apa? Tidak kemana-mana ngumpul. Jadi ngumpul, zim itu artinya mengumpul. Zam-zam itu artinya yang mengumpul, air yang mengumpul. Mengumpul terus sampai kiamat tuh. Nah itu ya keberkahannya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, Nabi Ismail ya. Sampai sekarang jutaan manusia ya, sudah billion manusia ngambil air Zam-zam, nggak habis-habis. Dan airnya itu air yang paling terbersih di dunia. Iya, nggak ada kotorannya, nggak ada bakteri, nggak ada, dan jadi obat. Ya, ini doanya Nabi Ibrahim. Jadi kembali setelah Safa dan Marwah 7 kali, selesailah namanya yang disebut sa'i ya. Setelah 7 kali, berarti 7 kali di bukit apa Bu? Oke, tadi mulai dari bukit apa? Safa di sini. Dari Safa Marwah 1 sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana akhirnya? Marwah.
Setelah di Bukit Marwah yang ketujuh, ada satu lagi rukun sa'i, rukun umroh, yaitu tahallul. Pernah dengar tahallul? Potong rambut. Ya, yang perempuan ya sedikit lah boleh, 7 rambut, 7 helai ya Bu ya. Bisa motong di situ, bisa motong sendiri atau minta dipotongin. Tolong Mbak, potongin aku Mbak. Makanya kalau kita sebelum ke masjid mau umroh itu, kita sangu gunting kecil ya Bu ya. Ya. Itu saya sarankan supaya setiap orang jamaah membawa gunting kecil. Tujuannya apa? Tahallul. Apa namanya Bu? Tahallul. Bukan bahlul, tahallul. Nah, tahallul ya. Tahallul, gunting ya. Nah, setelah tahallul selesailah ibadah umroh. Nah, larangan-larangan ihram itu yang potong kuku, gunting rambut, mau botak, mau itu boleh semua. Nah ya, itu setelah melakukan apa? Sa'i tadi ya, umroh sudah selesai, kita bebas. Setelah itu bebas. Katakan hari ini tanggal berapa ini? 1 Zulhijjah katakan ya. Nah kita sudah bebas, kita pulang ke hotel. Tunggu tanggal 9 Zulhijjah atau biasanya tanggal 8 Zulhijjah ya. Jadi berapa hari itu? Dari mulai tanggal 1 sampai 8, seminggu ya Bu ya. Kita seminggu itu bebas Bu. Bebas ke masjid, jamaah terus, pokoknya bebas, perbanyak ibadah di Masjidil Haram yang nilainya tadi 1 rakaat bandingannya 100.000 rakaat di tempat lain ya Bu ya. Nah nih ya, jadi perbanyak di Masjidil Haram, upayakan 2 jam sebelum sholat fardu ya, 1 sampai 2 jam sebelum sholat fardu kita sudah standby duduk di hadapan Ka'bah. Wah indah sekali Bu ya, nikmat. Nah, ya. Nah, pada tanggal 8 singkatnya, ini kita mau haji nih Bu. Karena haji itu adanya di Arafah sebenarnya, ya, Mekah, Arafah, Mina ya. Kita tanggal 8 akan menuju dibawa ke Padang Arafah. Ya, padahal tanggal 9-nya itu wajib, tapi kita berangkatnya tanggal 8. Kalau jamaah Indonesia atau jamaah, kalau dari sini kita menujunya ke Mina dulu, tapi kita ambillah katakan atau kita dari Hong Kong ya, tanggal 8 jamaah Hong Kong tanggal 8 itu kita akan dibawa ke Mina. Sebelum kita meninggalkan hotel, baik laki-laki maupun perempuan harus berpakaian ihram dan niat haji. Nah, niat apa Bu? Niat haji. Kalau tadi niat umroh haji, tanggal 8 ini niat haji. Niatnya gimana? Terus bahasa sendiri sajalah. Nawaitul hajja wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Cukup. Saya berihram untuk haji fardu karenamu ya Allah. Sudah niat begitu, baca lagi talbiyah lagi. Ya, talbiyah lagi mau ke Mina itu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda laka wal mulk la syarika lak. Terus dari mulai hotel itu kita menuju ke Mina Bu, tanggal 8 ya. Sampai di Mina kita disunnahkan bermalam di situ tanggal 8 ya. Bukan tanggal 8 gajian, tapi tanggalan apa? Zulhijjah atau bulan Komariah ya. Jangan ingat tanggal nasional terus, jangan gajian. Itu bukannya, itu nggak ada manfaatnya, itu nggak ada nilai ibadahnya tanggal gajian itu. Nah makanya kita dianjurkan ketika haji itu standby tanggalan. Nah, bawa tanggalan ya Bu ya, tanggalan Islam ya. Tanggal berapa ini tanggalan Islam? Ngomongnya jangan mikiri tanggal gajian, itu nggak ada manfaatnya itu. Ya boleh mikir tapi jangan keterlaluan ya Bu ya. Nah ya, yang paling penting tanggalan itu tadi, Zulhijjahnya itu.
Tanggal 8 kita sudah berada di Mina. Takbiran terus tadi ya sekitar kalau nggak macet ya mungkin 40 menit sampai 1 jam. Kalau macet yang bisa 2 jam ya dari hotel ke Mina. Sampai di Mina kita akan tinggal 1 malam di situ. Tinggal di tenda, Bu. Ya, kalau tahun ini agak sedikit lenggang ya tempatnya. Kalau tahun 2019 yang terakhir itu mepet sekali, Bu, dempet-dempetan sampai badan kita dengan sebelah-sebelah itu. Nah, ya. Jadi di Mina 1 malam kita di situ beribadah, ya. Besoknya pagi setelah subuh tanggal 9, ya, kita akan dibawa ke Padang Arafat. Di mana, Bu? Padang Arafat. Tanggal 9 itu rukun, wajib jamaah haji mesti ada di mana? Padang apa? Arafah apa Eropa? Arafah. Jangan Padang Eropa, jangan ya. Padang Arafah ataupun Arafat, Padang Arafat ya. Tanggal 9 dibawa dengan bis pemerintah sekarang ya. Pemerintah yang menyediakan, jadi ada shuttle bus. Dari Mina Arafah itu ada shuttle bus. Nanti setiap kemah ini ya akan ini berapa orang terus di beruntun itu ya. Sampai di Padang Arafah kita akan ditempatkan kembali ya ke kemah yang telah ditentukan oleh muassasah ya. Nah, kita tempatkan di Arafah sekitar ya paling lama 1 jam lah sampai di Arafah paling lambat ya. Naik bis karena sekarang sudah nggak ada macet. Kalau Arafah, Musdalifah, Mina itu ada kayak shuttle bus muter nggak ada macetnya. Nggak kayak zaman dulu ya sampai berpuluh-puluh jam kadang-kadang ya macet. Sekarang enak. Katakan sampai di Arafah jam 7 pagi tanggal 9 ya Bu ya. Nah, kita akan diberikan sarapan langsung ya. Berikan sarapan, kita siap-siap. Di Arafah itu mulai waktunya yang paling manjur mustajabah ya, itu setelah zuhur. Jadi dari mulai pagi kita standby saja, perbanyak ibadah, sholat sunnah, zikir ya, baca Quran ya. Kemudian menjelang zuhur, di situ nanti akan ada khutbah Arafat. Oh, ramai sekali. Oh, indah betul di situ ya. Semua manusia, umat Islam seluruh dunia numplek, pakaiannya sama ya. Nggak ada perbedaan, warnanya sama ya. Iya, jadi ketika itu orang itu betul-betul 100% persamaan ya, bahasanya sama ketika itu ya, cuma sembayang bahasanya ya. Di situ kita baru menyadari ya kebersatuan umat Islam di situ ya. Oke, setelah khutbah selesai zuhur, nah di situ dimulai ya waktu mustajabah dan harus kita berada di Arafat. Sampai kapan? Sampai maghrib. Ya, waktunya sampai maghrib. Jadi Padang Arafah itu Bu disebut sebagai kota internasional 1 hari. Kota apa Bu? Internasional 1 hari. 1 hari tok itu orang membludak jutaan, 3 juta. Malamnya nanti udah kayak hutan lagi, nggak ada 1 orang pun nggak ada. Jadi adanya tanggal 9 siang sampai maghrib saja. Dari mulai pagi sampai maghrib penuh ngumpul semua jutaan manusia. Habis maghrib sepi, nggak ada kayak hutan apa itu Bengawan Solo. Nah dia hutan apa namanya? Nah, hutan rimba, wes pokoknya sepi nyenyet, nggak ada orang itu. Ya, kemana orangnya? Pindah ke Musdalifah pada malam itu. Malam ke-10 namanya ya. Setelah maghrib sudah malam 10. Pergi ke Musdalifah, di sana untuk menginap mabit namanya ya. Mabit ya, tanggal berapa? Malam ke-10. Sampai di sana kita akan diantarkan dengan bis ya. Menginap di situ. Menginapnya nggak ada kasurnya, ada karpet dan kita bawa tikar masing-masing. Ya. Kalau di travel yang kemarin ada karpetnya di sana ya. Tinggal kita bawa masing-masing bantal apa gitu ya. Sajadah. Kalau saya bawa sajadah ya. Nah, malamnya di situ perbanyak ibadah. Tidurnya di situ. Pokoknya letak saja gitu, enak tidurnya Bu. Walaupun 1 jam 2 jam ya. Nikmat betul di situ. Anginnya ya. Orang semuanya sama. Presiden enggak presiden semuanya letak tidur di mana Bu?
Karpet. Di atas pasir ya Bu ya. Ya di pasir, toiletnya sama-sama, nggak ada perbedaan Bu. Nah, ya. Nah, situ setelah sholat subuh kita dianjurkan untuk menuju ke Mina kembali, ke tempat yang pertama tanggal 8 tadi ya Bu ya. Nah, tetap masih kita bertalbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, habis subuh kita diantar menuju ke tenda Mina lagi yang tanggal 8. Sampai di Mina kita istirahat sebentar, sarapan. Habis sarapan nanti saya akan panggil, umumkan ibu-ibu siap-siap ya untuk melontar jumroh. Batunya dapat di mana? Boleh batu ngambil waktu kita di Musdalifah malamnya itu, nginep itu. Biasanya di situ orang korek-korek dari apa? Dari batu. Oh banyak batu Bu. Rupanya sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, batu yang tadinya di tempat jumroh itu diangkut, ditaruh lagi di Musdalifah. Ya, kumpulin. Oh di mana-mana wes kasih gitu aja langsung dapat banyak. Nah, kita upayakan ngambil batu itu maksimum 79 ataupun 100 lah. Nah, tujuannya apa? Nanti untuk melontar pada tanggal 10, 11, 12, 13. Oke, kita sampai di Mina, di tenda yang pertama tadi tanggal 8. Kemudian setelah sarapan saya akan bawa panjenengan menuju ke Balang apa? Jumroh. Nah, ya. Nanti sama-sama pergi semua ya, jalan kaki tentunya ya, jalan kaki. Sampai di Balang Jumroh kita hanya melontar satu tugu, satu lontaran, satu tembok ya, tembok besar ya. Sekarang pakai tembok. Kalau dulu tugu ya, sekarang pakai tembok. Kita bawa batunya 7 tok ya. Jadi sampai di sana kita ngelontar jumroh Aqobah saja ya. Ada 7 ya, tapi usahakan lebih dari 7 kita bawa. Takut apa? Takut hilang misalnya ya Bu ya. Atau mukulnya nggak sampai gitu loh. Mukul sampai situ masuknya di sini misalnya ya. Ya, jadi 7 bawa, upayakan dekat ke sana ya Bu ya. Jangan melempar jauh-jauh, udah dekat aja, bismillah, enak kok. Orang nggak rebutan ya. Bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Sampai 7 ya. Sudah 7 selesai, mundur, kasih orang lain. Kita ngumpul lagi, balik lagi ke tenda ya. Sampai tenda, ya sudah istirahat, mandi, mau apa sajalah, kemudian ibadah ya, nunggu malam, nunggu besoknya lagi tanggal 11. Nah, makanya harus ingat tanggalan ya Bu ya. Dan tanggalannya tanggalan apa? Siap. Hijriyah, bukan tanggalan Hijriyah gitu loh. Jadi harus ingat betul itu. Harus ada bawa tanggalannya ya. Nah, nunggu tanggal 11. Besok pagi, wah siap-siap lagi, saya umumin lagi. Para jamaah haji siap-siap nanti jam sekian, biasanya habis sholat subuh saya umumkan ya. Nanti jam sekian kita kumpul, jangan lupa bawa batu satu tugu itu 7. Ya, kalau tanggal 10, tanggal 11-nya 3 tugu. Ya. Sugro, Wusto, Aqobah. Ya, 3 ya. Wah, kebetulan ada 3 gitu ya. Ini Aqobah nih. Aqobah itu paling ujung besar ya. Ini ula itu yang pertama. Wusto itu pertengahan, Aqobah itu yang akhir. Tadi tanggal 10 tuh kita cuma ini tok nih 7 ya. Nah, tanggal 11 besoknya tuh dari sini Bu. Ya. Iya, nanti saya akan arahkan supaya mukulnya jangan dari jauh. Ayo sini sini ada temboknya nih. Pokoknya ada penghadang di sini. Kita di depan penghadangnya, depan betul ya. Ya, lakukan bismillah, Allahu Akbar. Jangan ada kayak gitu. Kalau dulu Bu, wah, repot sekali. Karena dulu tugunya kecil dan orang muter begini. Kalau sekarang tembok begini. Ya, tembok bisa mukul dari sini, bisa buang dari sana. Jadi sekarang enak, ya. Soal saya dulu pernah kena sendal ini. Oh, batu juga pernah saya, ya. Iya, orang-orang dari sana ngeliat petok. Iya, dulu saya sering ya, jadi mahasiswa ya. Nah, jadi sekarang enak. Jadi yang ini 7. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah. Jadi seolah-olah kita melontar setan. Karena dulu sejarahnya ini, ketika Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyembelih Ismail di tempat penyembelihannya di sebelah sana, katakan ya.
Ketika mau jalan dari sini ya, mau menuju ke sana, mau katakan ke sana. Sampai di sini Nabi Ibrahim digoda oleh setan. Hem, kamu sayang anak satu-satunya, kamu mau sembelih, gila kamu Hem. Nah, digituin Bu. Akhirnya berantem di situ antara akidah kepercayaan dengan kesadaran pribadi ya, nurani sendiri. Hanya Ibrahim ngelompari batu, dia lari ke sini. Sampai tengah dilempari lagi, lari lagi ke sini. Nah, sampai di setannya udah nggak tahu ke lautan mana itu. Nah, ya, akhirnya Nabi Ibrahim jadi juga mau motong nyembelih siapa? Anaknya Ismail sampai di sana ya, yang pada akhirnya dipanggil oleh Jibril digantikan dengan seekor kambing. Saking yakinnya itu. Makanya harus yakin ya Bu ya, dengan perintah Allah itu jangan awang-awangan loh Bu. Nabi Ibrahim itu coba bayangin, sudah tua bangka, belum punya anak, sudah dapat anak, disuruh apa? Ayo, hati nurani mana yang ikhlas ya Bu ya? Kalau bukan karena iman kepada Allah ya Bu ya? Iya, tapi karena imannya kuat Gus. Ya kalau untuk motong sendiri mungkin ya lebih berani. Aku mau gorok sendiri lebih enak daripada gorok. Kan begitu ya Bu ya? Kalau Allah yang merintah misalnya ya. Iya. Tapi ketika mau digorok, ada panggilan ya Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu dan kami akan gantikan dengan seekor apa? Nah, makanya Ibu kalau kita menjalankan perintah Allah dengan yakin, Allah akan tolong kita semuanya. Nah, ya. Kita masih berat ya Bu ya. Kita diperintahkan sholat aja berat banget. Belum lagi disuruh nyembelih suami misalnya ya Bu ya. Waduh ya Bu ya. Atau nyembelih anak yang baru waduh sholat aja kayaknya berat. Nah, apalagi nyembelih ayam ya Bu ya. Nyembelih kambing. Nah ini tiap tahunnya maka dianjurkan tiap tahun kita harus berkorban ya Bu ya. Iya. Belum lagi disuruh nyembelih anakmu sendiri loh Bu. Oke. Jadi sudah tanggal berapa tadi? 11 sudah selesai 3. Balik lagi Bu ke tenda. Nunggu besok lagi tanggal 12. Ya sama, saya bawa ke satu ini 7. Bismillahirrahmanirrahim ini 7. Balik lagi. Nah, tanggal 12-nya ini nanti habis asar atau sebelum maghrib kita sudah wajib meninggalkan Mina menuju ke hotel. Nah, tanggal 13 ya. Sampai di hotel kita tinggal satu kewajiban yaitu namanya tawaf lagi, tawaf ibadah, tawaf wajib lagi, ya. Jadi setelah sampai di hotel kita pergi ke ataupun kita langsung boleh, tapi biasanya kita menuju ke hotel dulu, ya, naruh-naruh barang ya, barang-barang bawaan kita. Kemudian menuju ke Masjidil Haram, melakukan tawaf, sa'i lagi, ya, gunting lagi, selesai haji. Selesai sudah nggak ada lagi tuh haji itu ya. Jadi haji itu dilakukan dari mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Berapa hari Bu? 5 hari udah jauh terbang lagi balik nggak apa-apa sebenarnya. Nah, ya Bu ya, meng-mengan. Ngerti ya Bu ya? Jadi haji itu sebenarnya kayak gitu aja Bu. Nggak ada yang wajib harus ngapal ini, harus ngapal itu, harus ngapa bisa dibaca sambil jalan kok. Nah, ya Bu ya. Jadi nggak usah puyang-puyang sebelum haji ya Bu ya. Iya, haji itu enak. Ada saya pernah ketemu seorang tua orang kita Bu. Ketika tawaf itu nggak bawa buku, nggak bawa apa bacaannya, apa yang dibaca? Gusti terus Bu ya. Terus Gusti terus. Ya zikir juga. Kan zikir kan ya. Zikir kan artinya menyebut apa? Allah. Gusti ya Gusti Allah maksudnya gitu ya. Iya, jadi Gusti terus. Ya enggak apa-apa, yang penting zikir. Jadi jangan dibingungin harus ngapal ini, harus ini, bukan. Ya, kalau ngapal ya bagus, ya, kalau bisa. Kalau enggak, ya dibaca saja, kan ada panduannya ya. Udah selesai Bu. Ya, panjenengan sudah menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Nanti tinggal praktek nanti ya Bu ya. 1 juta penduduk Indonesia, 20%-nya berapa? 270.000 kan itu ya? Hah? Berapa? Ya pokoknya 20% atau 10% saya lupa ya. Jadi gitu.
Jadi kalau umroh itu dilakukan kapan saja boleh sepanjang tahun ya Bu ya, dan hukumnya sunnah. Tapi kalau kalau haji wajib dilakukan pada bulan haji. Nah, nggak boleh melakukan ibadah haji itu di bulan Syawal misalnya, ya nggak sah hukumnya. Nah, ya, jadi mesti hukumnya sama tanggalnya ya yang telah ditentukan. Jadi kebanyakan kalau dari tanah air karena mereka sudah wah ini aku masih lama nih 40 tahun lagi baru dapat haji, aku umroh saja lah ya silahkan kan gitu ya. Nah, tapi hukumnya sunnah, kewajiban hajinya masih ada ya. Nah, jadi kalau haji hukumnya rukun, kalau umroh hukumnya sunnah. Tapi saya anjurkan kalau ibu-ibu mau pergi dari Hong Kong, upayakan hajinya saja ya Bu ya. Nanti kalau kita sudah haji, umrohnya bisa dilakukan tiap hari nanti. Setelah haji itu ya, kita bisa melakukan umroh sunnah. Nah, jadi enak ya. Ya, mudah-mudahan tahun depan sudah dibuka kembali ya, insyaallah ya. Silakan ibu-ibu mulai niat karena kalau di tanah air nunggunya Bu ya. Iya, ada yang 44 tahun, ada yang 50 tahun lagi ya. Nah ini ya. Jadi yang masih lama di Hong Kong ya, masih ada niat pergi dari sini ya, silahkan lakukan dua hal itu. Niat yang kuat, jelas, tekad bulat, dan yang keduanya sempurnakan apa? Ikhtiar ya. Insyaallah akan dimudahkan semua. Tadi yang ngacung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma arzuqna ziyarata Masjidil Haram. Allahumma arzuqna ziyarata Masjidil Haram. Allahumma arzuqna hajjan. Allahumma arzuqna umratan. Allahumma arzuqna hajja baitikal haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.